Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Beliau mengatakan wala tas'al, dan janganlah kamu bertanya an hifdzil mar'i, dari menjaganya seorang, sihhatahu, kesehatannya, bizawaj, dengan sebab pernikahan. Janganlah engkau bertanya tentang terjaganya kesehatan seorang dengan sebab pernikahan. Karena dengan sebab pernikahan, pikiran-pikiran yang penat, kemudian ketegangan-ketegangan hidup, itu bisa teratasi dengan sebab pernikahan. Bahkan menurut penelitian kesehatan seseorang itu bisa terjaga ketika dia melakukan hubungan suami istri itu secara teratur. Karena hal tersebut itu bisa merehatkan pikiran dan bisa merehatkan badan. Oleh karenanya pernikahan itu adalah di antara sebab yang menjadikan hidup seorang tadi menjadi lebih sehat. Fayabta'idu, sehingga seorang tadi bisa menjauhkan diri bihi, dengan sebab pernikahan, bisa menjauhkan diri anizina, daripada perzinaan. Alladzi yajurru, yang mana perzinaan itu bisa menarik ila syarril amrad, kepada paling buruknya penyakit, yaitu penyakit HIV. Kama, sebagaimana annal mutazawwija, bahwasanya seorang yang sudah menikah, tantazimu ma'isyatuhu al-hayawiyatu, maka akan menjadi teratur kehidupannya yang bersifat kehidupan. Jadi orang yang sudah menikah, kehidupannya tadi akan menjadi teratur, berbeda dengan kehidupannya sebelum dia menikah. Fayanzuru manzilahu, kemudian dia akan melihat manzilahu, rumahnya, qad ummira bil abna, sungguh telah diramaikan, bil abna, dengan anak-anak laki-laki, wal banat, dan anak-anak perempuan. Fadabbat fihi, sehingga muncullah padanya ruhul hayati al-jadidati, semangat hidup baru, yaitu ketika melihat anak-anaknya maka muncullah semangat hidup yang baru. Fayushahidu, sehingga dia bisa menyaksikan min ni'amillah, daripada nikmat-nikmat Allah SWT alaihi, yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa melihat sesuatu, yashrahu sadrahu, sesuatu yang bisa melapangkan dadanya, wa yuqirru ainahu, dan sesuatu yang bisa menyejukkan pandangannya, wa yamla'uhu, dan sesuatu yang bisa memenuhinya, ibtihajan wa sururan, kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi dengan pernikahan dia akan bisa menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya, yaitu berupa nikmat yang bisa melapangkan dadanya, menyejukkan pandangannya, dan perkara-perkara yang bisa menjadikannya gembira dan bahagia. Itu semua diperoleh ketika terjadinya pernikahan. Kemudian kata beliau, ni'amul ilahi, nikmat-nikmat Tuhan, alal ibad, yang diberikan kepada hamba-hambanya, itu katsiratun, itu banyak sekali. Jadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada para hamba itu banyak sekali. Wa ajalluhunna, dan paling agung-agungnya nikmat Tuhan itu adalah najabatul aulad, yaitu kecerdasan anak-anak. Jadi kecerdasan anak itu adalah
paling agungnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak tadi bisa menjadi alim, menjadi hafidz Quran, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian waqadik tadot, dan telah tetap waqadik tadot hikmatur rabbaniyatu, dan telah menuntut al hikmatur rabbaniyatu, hikmah ketuhanan telah menuntut baqa'an nasli, tetapnya keturunan, itu li islahil ardi wa iqamati syariah, untuk memperbaiki bumi dan untuk menegakkan syariat. Jadi hikmah Allah, hikmah ketuhanan itu telah menetapkan bahwasannya tetapnya keturunan itu fungsinya adalah untuk memperbaiki dunia dan untuk menegakkan syariat. Wa ma'lumun, dan telah diketahui annan nasla salihah, bahwasannya keturunan yang soleh, keturunan yang baik, itu la yabqa, itu tidak akan tetap, illa, kecuali bizawaj, kecuali dengan adanya pernikahan, alladzi yatahaqqaqu bihi, yang akan terwujud bihi, dengan sebab pernikahan, at-tahalli bil afaf, yaitu berhias dengan kesucian atau menjaga kehormatan. Jadi tegaknya syariat, baiknya di dunia ini ketika ada keturunan yang baik, dan tidak ada keturunan yang baik kecuali dengan sebab pernikahan yang dibangun atas kesucian. Fahuwa, adapun pernikahan itu min ajalli wasailil fadaili wal kamal. Adapun pernikahan itu adalah di antara paling agungnya sarana-sarana keutamaan-keutamaan dan kesempurnaan. Wal mar'atu, dan adapun perempuan, itulah tatahammalu, dia tidak bisa menanggung masyaqqal a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Wal ajzu, dan adapun sifat lemah, fiha, pada perempuan, itu masyhudun, itu disaksikan. Jadi tadi itu kan dikatakan bahwasanya pernikahan itu adalah sarana kesempurnaan. Nah, secara fitrah kaum perempuan itu tidak sanggup menanggung pekerjaan-pekerjaan yang berat. Karenanya seorang wanita tadi itu ketika menanggung pekerjaan-pekerjaan yang berat tadi nggak akan mampu dia. Nah, dengan pernikahan suami tadi itu menyempurnakan daripada kelemahan wanita. Fazawaju, adapun pernikahan itu yasilu, itu akan bisa menyambung dha'faha, kelemahan wanita, biquwatin, disambung dengan kekuatan suami. Wa yuhayyuha, dan pernikahan tadi akan mempersiapkan wanita li antakuna ra'isata ailatin, supaya wanita tadi menjadi kepala keluarga. Jadi yang menjadi kepala keluarga itu adalah wanita, artinya yang mengatur di dalam rumah itu biasanya adalah wanita. Wa mudbirata mamlakatin, dan supaya wanita tadi itu menjadi seorang yang mengatur mamlakah, yaitu kerajaan rumahnya, firohatin, di dalam kegembiraan, wasa'adatin, dan di dalam kebahagiaan, wahanain, dan di dalam kenyamanan. Li'anna zauja, karena sesungguhnya suami itu yakfiha, dia telah mencukupi istri, matalibal hayati, yaitu tuntutan-tuntutan kehidupan,
Jadi suami dia mencukupi istri tuntutan kehidupannya. Wa yafuzu, dan seorang suami dia akan mendapatkan keberuntungan birafiqatin, dengan mendapatkan rafiqah. Rafiqah ini teman perempuan, yaitu istri. Tukhlisu, yang mana istri tadi dia mengikhlaskan lahu bagi suami al-wudda, kecintaannya. Jadi luar biasa. Wa tashmalu, dan istri tadi akan meliputi manzilahu, rumahnya suami, birriayah, dengan pemeliharaan. Jadi yang memelihara, yang mengatur rumah suami itu adalah seorang istri. Wa tahmilu, dan istri tadi akan membawa lahu bagi suami al-hubbat thahira, cinta yang suci. Intinya pernikahan itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.